Jangan putus asa di tengah masalah. Ada kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kita sehingga kita mampu untuk melewatinya. Dia tidak akan biarkan kita dicobai melampaui kekuatan dan Tuhan pasti kasih jalan keluar. Katakan amin. Jadi kerjalah segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sungguh-sungguhlah karena yang menilai kerja keras kita adalah Tuhan. Semakin kita lemah, kita harus semakin mendekat kepada Allah karena Dia sumber kekuatan kita. Semua proses hidup itu baik untuk membuat karakter kita jadi indah. Kalau kita dulu orang yang suka mementingkan diri sendiri, proses Tuhan akan mengajar kita akan ketemu dengan misalnya pasangan hidup yang justru mendidik kita untuk lebih peduli orang lain. Seringkali Anda jatuh bangun dalam dosa. Seringkali saat teduhmu bolong-bolong, engkau malas baca firman, engkau mungkin sudah jarang berdoa, mungkin Anda sudah jarang bahkan dengar khotbah. Mungkin banyak Anda yang kok kayaknya merasa aku ini lemah banget sih, jatuh bangun terus dengan dosa yang sama. Dan mungkin Anda masih sering kecewa sama manusia. Dan saya ingin bilang gini, jangan putus asa dengan dirimu sendiri. Don't give up on yourself because God never give up on you. 1 Korintus 10 ayat 13, ayat favorit saya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya percaya di dalam kehidupan kita semua pasti ada badai, ada ujian, ada pencobaan, ada masalah, ada tekanan, ada penderitaan hidup yang kita harus lewati. Saya dari kecil melewati banyak proses hidup yang keras, yang saya sangat syukuri hari ini. Saya berdoa agar setiap Anda, apapun masalah, tekanan, penderitaan hidup yang Anda sedang jalani hari ini, saya berdoa Anda tidak putus asa dan tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan menyerah, amin. Jangan putus asa di tengah masalah. Saya berdoa agar setiap Anda sungguh-sungguh mengalami Tuhan di tengah-tengah masalah dan melihat janjinya setia, melihat firman-Nya digenapi dan melihat tangan Tuhan menyertai. Amin. Firman Tuhan katakan gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Percayakah Anda bahwa Allah itu setia? Saya sangat yakin Tuhan itu setia. Kesetiaan Tuhan begini, Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Sebenarnya ketika kita menghadapi ujian hidup, masalah, tekanan, penderitaan, sebenarnya kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Justru di dalam kehendak Tuhan apabila kita harus menghadapi ujian hidup, ada kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kita, sehingga kita mampu untuk melewatinya. Kita gak akan pernah tahu kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidup kita kalau kita gak pernah menghadapi ujian. Dan kita gak akan punya pengalaman melihat kesetiaan Tuhan, penyediaan Tuhan yang ajaib, mujizatnya yang sangat nyata dan firman-Nya digenapi. Kalau kita gak pernah menghadapi yang namanya penderitaan hidup, tekanan, masalah, ujian. Saya pernah lihat komen di salah satu Instagram orang lain yang mengupload khotbah saya. Dia bilang gini, orang ini ngomong dia pasti sendiri gak pernah susah. Oh, berarti dia gak tahu aja. Justru kalau Anda yang pernah mengikuti khotbah-khotbah di saya di YouTube, saya tuh cerita banyak tentang bagaimana Tuhan memproses hidup saya sejak saya masih sangat-sangat muda. Bagaimana saya ditinggalkan orang tua di usia yang masih sangat kecil, bagaimana saya berjuang untuk pendidikan saya bekerja di sana-sini dan sempat kerja di rumah orang, bahkan diperlakukan seperti pembantu. Dan saya berjuang bagaimana saya bisa bayar uang sekolah dengan berjualan kue di depan gereja, jual makanan, dan malamnya saya kerja delivery di restoran. Saya sempat cuci piring, masak, jadi kasir, semua saya udah lakukan. Bersihin WC saya udah lakukan. Dan tahukah Anda bahwa penderitaan hidup saya di masa lalu itu yang jadi kekuatan buat saya, jadi pengalaman iman dengan Tuhan yang luar biasa yang hari ini saya bisa cerita buat Anda, yang jadi kekuatan buat banyak orang. Saya percaya. Ketika kita di tengah-tengah masalah, pegang ayat firman Tuhan ini, bahwa Allah setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan yang luar biasa ini, ketika kita dicobai, kita yakini satu hal, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Katakan amin.
yakini bahwa kita itu pasti dapat menanggungnya. Karena Tuhan itu setia. Dia tidak akan biarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Dan Tuhan pasti kasih jalan keluar. Katakan amin. Penderitaan hidup yang gak ada habis-habisnya, kesusahan, badai, tekanan, masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang tuh ketika kita ada di dalamnya, tuh rasanya kayak kok gak kunjung selesai ya. Kapan sih gue kelar miskin gitu kan? Kapan sih masalah ini selesai? Kapan sih proses sama suami ini selesai? Kapan proses sama istri selesai? Kapan sih hutang ini bisa lunas? Pasti ada Anda yang teriak begitu sama Tuhan. Kapan gue bisa punya rumah sendiri Tuhan gitu kan? Tuhan, kapan orang tua saya ini bisa ngerti panggilan hidup saya gitu? Pasti Anda berjuang dengan masalahmu masing-masing. Kapan bisa dapat pekerjaan yang lebih baik? Kapan bos gue ini promosi gue? Pasti banyak yang punya pergumulan yang rasanya kayak kok gak kunjung selesai ya. Jangan menyerah. Percayalah Tuhan setia. Kalau Anda punya pasangan yang keras, kasar, jahat, tidak setia, Anda pasti bergumul dan berdoa buat pasanganmu dan Anda cuma bisa teriak sama Tuhan, ini kapan orang ini berubah? Tuhan, saya harus gimana? Harus saya cerai gak boleh? Bertahan susah. Saya harus gimana? Jangan menyerah. Yakinlah Tuhan setia. Ada seorang ibu yang kesaksian sama saya. Dia diproses sama suaminya. Aduh ampun luar biasa. Dan dia cuma bisa doain suaminya. Gak lama sih dia katanya. Berapa lama Bu saya tanya? 20 tahun saja. Lama gak saudara 20 tahun? Lama banget. Tapi bayangkan kalau ibu ini nyerah di tahun ke-19. Ya udah deh gue tinggalin aja deh. Hari ini mereka sangat bahagia, mereka sangat diberkati, anak-anaknya tumbuh besar melayani Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena melihat kesaksian hidup mamanya yang luar biasa, iman mamanya yang keren. Dan suaminya hari ini sungguh-sungguh cinta sama istrinya, sayang anak-anaknya. Hidupnya berubah, dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya dengan mata kepala sendiri lihat keluarga ini dipulihkan Tuhan. Hati saya sangat bersuka cita, apalagi Bapa di sorga. Jangan pernah menyerah. Pasti banyak kesaksian-kesaksian di luar sana bagaimana ada suami dan istri yang begitu setia dan terus mendoakan pasangannya dan hari ini Anda mendapat jawaban Tuhan. Dan bagi Anda yang masih terus bergumul, jangan menyerah. Tuhan setia. Amin. Katakan sama-sama saya, badai pasti berlalu. Ketika Anda sedang tertekan dan hampir putus asa, katakan gini, badai pasti berlalu. Jangan pernah menyerah. Waktu saya dulu diproses di masa yang sangat muda, ketika saya gak bisa minta pertolongan dari siapapun, bayangkan orang tua gak ada, keluarga gak dekat, sepupu gak dekat. Saya gak bisa minta pertolongan siapapun. Saya seringkali nangis sambil tidur dan saya bilang gini, this too shall pass. Ini akan berakhir. Saya percaya Tuhan akan bawa masalah saya itu berlalu seperti aliran air sungai. Semua akan berlalu. Saya terus kuatkan hati saya di dalam Tuhan. Saya hanya bisa berdoa dan teriak sama Tuhan. Saya bilang, this too shall pass. Segala badai pasti berlalu. Amin. Kalau Anda bergumul dalam pekerjaanmu, udah kerja keras, udah berikan yang terbaik, udah berjuang buat atasan, udah berintegritas, udah jujur, tapi masih gak dipercaya. Bos pelit, promosi gak dikasih-kasih. Saya mau bilang ini, jangan menyerah. Karena Tuhanlah yang memperhitungkan semuanya. Amin. Saya ingin bacakan Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Katakan amin. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau kita kerja di sebuah tempat, siapa sih yang gak mau dipromosi Tuhan ada di atas, gaji besar. Tapi setialah dengan posisi dimanapun Anda berada saat ini. Mulailah dari bawah. Yang ingin berkuasa harus berani mulai dari bawah. Belajarlah untuk mengerti semua yang Anda harus pelajari. Dan jadilah maksimal di situ. Be excellent, lakukan yang terbaik. Saya percaya gini, promosi itu datang dari Tuhan. Tuhanlah yang menentukan bagi kita
apa yang menjadi upah kita, kata firman Tuhan. Jadi kerjalah segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sungguh-sungguhlah, karena yang menilai kerja keras kita adalah Tuhan. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Orang yang cakap yang akan berdiri di hadapan raja-raja. Berintegritaslah, kerja keraslah, jangan hitungan waktu, kasih yang terbaik, be creative. Mari pikirkan kontribusi apa yang engkau bisa berikan buat perusahaanmu. Orang-orang yang mau dipromosi lebih, itu harus memberikan nilai tambah buat perusahaannya. Dia bukan ada di situ hanya sekedar makan gaji aja, tapi dia ada di situ untuk memberi nilai tambah. Memperbaiki apa yang salah, memperbaiki apa yang kurang, menambahkan nilai, adding value to the company. Saya percaya orang-orang demikianlah yang dibutuhkan, mereka yang akan berani dibayar lebih. Kalau kamu setia, kamu bisa dipercaya, tapi kamu belum dilirik oleh atasanmu, tetap setia. Percayalah, upah itu datang dari Tuhan. Kalau bosmu seperti dibutakan, itu Firaun itu dikeraskan hatinya sama Tuhan loh. Untuk tidak mengizinkan Musa membawa bangsa Israel pergi. Yang mengeraskan hatinya itu Tuhan. Jadi kalau misalnya promosi itu belum datang, berarti itu ujian. Bertahanlah, buktikan. Orang yang akan dipercaya lebih adalah orang yang setia. Orang yang bisa dipercaya dan orang yang betul-betul memikirkan yang terbaik buat perusahaannya. Kehadirannya menambah nilai. Dia bukan ada di situ hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban. Bukan ada di situ hanya untuk sekedar digaji. Tapi orang-orang yang memberi nilai lebih. Percayalah kepada waktu Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik. Be excellent. Setialah dalam perkara kecil. Harus terus bisa dipercaya. Orang yang menabur itu pasti menuai, katakan amin. Orang yang cakap pasti berdiri di hadapan raja-raja. 2 Tawari 15 ayat 7 ini ayat buat Anda. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu, katakan amin. Akan ada upah yang menanti kita. Kerja keraslah. Kalau atasanmu tetap menutup mata, saya percaya Tuhan bisa memberkati dan mempromosikan engkau di tempat lain. Amin. Tetap setia. Mazmur 126 ayat 5 bilang gini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ayo, kalau manusia tidak bisa menghargai kita, itu tidak menentukan nilai kita. Kita sendiri yang harus terus mempertahankan nilai kita. Berusahalah, keep being excellent. Meskipun kamu tidak dihargai orang, tetap lakukan yang terbaik. Be excellent. Saya percaya orang yang di atas rata-rata, orang yang bersinar itu tidak bisa disembunyikan. Pasti kelihatan. Dan saya ingin encourage Anda di tengah-tengah masalah. Fokuslah kepada janji Tuhan. Peganglah firman Tuhan. Ingat teladan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan dalam perjuangan, Tuhan Yesus dalam perjuangannya. Dia terus memandang kepada Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengikuti teladan Yesus. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Emang penderitaan Yesus luar biasa, waktu pikul salib, waktu disiksa, dilucuti pakaiannya, dipecut sampai berdarah, dipaku. Penderitaan yang luar biasa, dia diludahi, dia ditombak lambungnya. Semuanya menyakitkan. Tetapi lihatlah kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi Yesus hari ini. Saya berdoa agar setiap kita jangan putus asa di tengah-tengah masalah. Mari terus pandang Tuhan dan pegang firman-Nya hari ini. Saya bacakan ayat-ayat yang semoga saya berdoa ini jadi pegangan Anda. Cetak ayat-ayat ini, tempelkan di depan mejamu, di tempat tidurmu, supaya engkau selalu dikuatkan. Ya, 1 Korintus 10:13 terutama. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Pegang janji firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saya ingin kasih semangat. Jangan putus asa karena jatuh bangun dalam dosa. Mungkin ada di antara Anda yang putus asa dengan dirimu sendiri.
Seringkali Anda jatuh bangun dalam dosa. Seringkali saat teduhmu bolong-bolong, engkau malas baca firman, engkau mungkin sudah jarang berdoa, mungkin Anda sudah jarang bahkan dengar khotbah. Mungkin banyak Anda yang kok kayaknya merasa, aku ini lemah banget sih, jatuh bangun terus dengan dosa yang sama. Dan mungkin Anda masih sering kecewa sama manusia. Dan saya ingin bilang gini, jangan putus asa dengan dirimu sendiri. Don't give up on yourself because God never give up on you. Jangan menyerah, jangan putus asa dengan dirimu sendiri karena Tuhan tidak pernah menyerah untuk Anda. Amen. Dengar baik, Ibrani 12, saya akan bacakan sekali lagi. Ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amen. Kita ini jatuh bangun dalam dosa tuh belum sampai disiksa sampai berdarah. Gak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Yesus gitu. Kalau Yesus tidak menyerah, Anda tidak boleh bernyerah. Yang Anda harus lakukan adalah ini. Saya ingin bacakan ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau Tuhan tuh masih mau didik kita, berarti kita tuh anak. Kalau Tuhan tuh masih mau mengingatkan kita, masih mau menegur kita lewat apapun caranya, berarti Tuhan tuh masih peduli, masih sayang sama kita. Dan Tuhan tidak menyerah untuk kita, Tuhan tidak mau menyerah untuk kita. Saya waktu masih muda, jatuh bangun juga dalam dosa. Saya ngerti perasaan Anda. Kok udah tahu kebenaran masih hidup dalam dosa ya? Saya tahu. Butuh iman kita bertumbuh sehingga kita ngerti bagaimana kita bisa menang atas dosa, bagaimana kita menjauhi dosa. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Jangan justru ketika kita jatuh dalam dosa, kita malah menjauh karena malu. Kita datang sama Tuhan dan minta ampun. Kasih Tuhan bagi kita itu sanggup membuat dosa kita yang merah itu menjadi putih kembali. Dengar baik, Tuhan itu sanggup pulihkan hidup kita. Tuhan sanggup untuk memperbaharui hidup kita. Jangan menyerah, jangan meninggalkan Tuhan. Justru ketika kita jatuh dalam dosa, iblis maunya kita meninggalkan Tuhan. Jangan. Justru semakin kita lemah, kita harus semakin mendekat kepada Allah karena Dia sumber kekuatan kita. Dengar baik, Matius 26 ayat 41 berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, gimana caranya supaya kita tuh jangan jatuh bangun dalam dosa? Saya pernah bagikan di khotbah yang lain bagaimana menang atas dosa. Tapi dengar baik, roh kita ini penurut tapi daging kita lemah. Dan kita harus selalu berdoa dan berjaga-jaga. Saya pernah bagikan, gak cuma cukup berdoa, kita harus jaga hidup kita. Jangan mendekat kepada dosa, jauhi medan dosa. Jaga pergaulan kita, jangan sampai terjebak dalam pergaulan yang membuat kita jatuh bangun dalam dosa. Kita harus mengubah cara pikir kita, mengalihkan fokus kita kepada hal-hal yang membuat kita bisa meninggalkan dosa. Jangan fokus kepada kehidupan dosa. Jangan terlibat lagi dalam aktivitas yang membuat kita jatuh bangun dalam dosa. Harus ada upaya, gak cuma berdoa. Mari mendekat kepada Allah, karena Tuhan sumber kekuatan kita, dan sadari betapa Tuhan mengasihi kita. Kalau kita sadar betapa Tuhan mengasihi kita, masa akan kita mau terus melukai hatinya? Tahukah Anda bahwa pengenalan akan Tuhan itu kasih karunia? Gak banyak orang yang bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan kalau Anda bisa mengenal Tuhan, mari jangan sia-siakan kasih karunia-Nya. Amin. Tinggalkan dosa dan mari berbaliklah kepada Allah. Amsal 8 ayat 13 berkata gini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, ayo kita hidup dalam takut akan Tuhan. Jauhi kejahatan. Jauhi mulut penuh tipu muslihat, jauhi kesombongan, jauhi kecongkakan. Amsal 16 ayat 6 berkata gini, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Kalau kita sadar bahwa Tuhan sudah mengampuni kita, ayo kita kasihi Tuhan dengan hidup kita. Ayo jauhi kejahatan. Saya ingin tutup dengan ini, mengapa sih Tuhan tuh mengizinkan kita mengalami ujian, tekanan, penderitaan hidup? Saya ingin bagikan secara empat hal.
semua proses hidup yang kita alami adalah cara Tuhan yang pertama untuk membentuk kita jadi indah. Amin. Tuhan ingin kita punya karakter ilahi. Ayub 23 ayat 10 berkata gini, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya berdoa agar lewat setiap ujian, tekanan, badai kehidupan, proses yang Anda lewati, Anda akan timbul seperti emas. Mari bereaksilah yang positif, bereaksilah yang baik. Ketika Tuhan mendidik kita, sadarilah bahwa Dia mengasihi kita. Ambil keputusan yang benar untuk meninggalkan dosa dan bangkit untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah. Mari cintai Tuhan dengan hidupmu. Mari hiduplah berguna bagi sesamamu. Kalau kita sombong, lalu kita diizinkan mengalami proses, mari rendah hatilah. Kalau kita dulu pelit, lalu kita dihadapkan dengan proses, mari belajarlah untuk murah hati. Semua proses hidup itu baik untuk membuat karakter kita jadi indah. Kalau kita dulu orang yang suka mementingkan diri sendiri, proses Tuhan akan mengajar kita akan ketemu dengan misalnya pasangan hidup yang justru mendidik kita untuk lebih peduli orang lain. Kalau kita dulu sombong, kita akan menghadapi atasan yang menekan kita, atasan yang justru sombong, atasan yang membuat kita merasa direndahkan. Ketahuilah bahwa Tuhan sedang mendidik kita supaya rendah hati. Ketika orang jahatin kita ngalamin hal yang gak enak, kita dijahatin orang, justru kita belajar, oh dijahatin tuh gak enak ya, berarti aku gak boleh jahat sama orang. Tuhan pengen kita punya karakter ilahi dalam proses-proses hidup. Percayalah, Tuhan hanya ingin membuat kita jadi indah. Amin. Mazmur 66 ayat 10 berkata, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Saya berdoa agar saat Anda menghadapi ujian dalam hidup ini, Anda tidak menyerah, tapi Anda timbul seperti emas dan perak. Amin. Yang kedua, proses itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita belajar mengenal Tuhan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dulu Ayub cuma dengar cerita Tuhan itu dari khotbah, dari Taurat. Justru sekarang di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan dan tekanan dan penyakit yang Ayub alami, Ayub mengalami Tuhan dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengenalan akan Allah adalah pengalaman pribadi manusia dalam perjalanan imannya. Kita gak bisa mengenal Tuhan tanpa perjalanan iman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengalami pimpinan Sang Ilahi dalam suara hati kita, ketika kita mengalami penyediaan Tuhan yang tepat waktu, ketika kita mengalami kesembuhan secara ajaib, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan di saat terjepit, disitulah kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita akan ngalamin Tuhan, kita jadi kenal Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Dan kemudian kumpulan-kumpulan dari pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan yang membuat kita tuh belajar mengenal Tuhan seperti apa. Kita hanya akan jadi Kristen agamawi kalau kita cuma mengenal Tuhan lewat baca Alkitab, lewat dengar khotbah aja. Kalau kita cuma menjalani ibadah, berdoa dan ke gereja, tapi kita nggak mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan dan melihat firman-Nya terbukti, saya percaya kita akan jadi Kristen agamawi. Oleh karena itulah Tuhan mengizinkan proses dalam hidup kita supaya kita belajar mengenal Tuhan dan punya pengalaman pribadi dengan Dia. Justru di tengah-tengah kesulitan dan penderitaanlah kita mengalami pertolongan Tuhan, dan itu yang luar biasa mendewasakan iman kita. Daud pernah mengalami pertolongan Tuhan, dan ketika jiwanya menjadi lemah dan gundah gulana, Daud berkata dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Daud pernah mengalami kebaikan sehingga waktu dia lemah dan putus asa, dia mengingatkan jiwanya akan kebaikan Tuhan. Dan perjalanan iman kita dengan Tuhan inilah yang membuat iman kita jadi teguh. Sehingga ketika kita mengalami masalah dan penderitaan dan tekanan dan apapun, tantangan ke depan, kita sanggup berkata gini, kalau Tuhan pernah tolong saya, Tuhan sanggup tolong saya lagi. Amen. Yang ketiga, proses diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman kita. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya percaya bahwa ujian itu menghasilkan ketekunan dalam hidup kita dan kita menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji, orang-orang yang tidak cengeng, orang-orang yang bertahan menghadapi segala tantangan, dan orang-orang Kristen yang hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya percaya bahwa semua proses yang kita alami hanya untuk menguji kemurnian iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan hanya untuk berkat-Nya, atau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh dan mempercayai Dia karena kita mengasihi Dia. Pengalaman dengan Tuhan pribadi yang seperti saya bagikan tadi, yang pada akhirnya membuat iman kita menjadi teguh. Saya kasih contoh. Kalau saya mengenal seseorang dengan sangat dekat, katakan teman baik saya, namanya Devi. Kalau sampai ada orang yang jelek-jelekin Devi ke saya nggak akan percaya. Kenapa? Karena saya kenal siapa Devi. Jadi bagaimana iman kita bisa teguh kepada Tuhan adalah gini, kita perlu pengenalan akan Tuhan. Kita perlu memahami Tuhan. Sehingga tantangan apapun yang datang dalam hidup kita tidak akan ragu sama Tuhan. Sudah terlalu terlambat untuk saya untuk tidak mengakui Tuhan, karena saya mengalami begitu banyak penyertaan Tuhan. Saya mengalami pertolongan Tuhan. Saya mendapatkan pimpinan Tuhan yang begitu jelas dalam hidup saya. Bagaimana mungkin saya menyangkal Dia? Keterlaluan. Nah, seringkali kita berpikir bahwa iman hanya sekedar percaya. Enggak, kita perlu mengalami baru kita percaya. Mari dalam perjalanan imanmu bilang sama Tuhan, izinkan aku mengalami Tuhan. Tantangan dan ujianlah sebenarnya yang membukakan mata kita untuk sungguh-sungguh melihat kesetiaan Tuhan dan bagaimana Tuhan tuh begitu luar biasa. Saya masih ingat bagaimana ketika uang di yayasan tuh tinggal 12 juta. Saya putus asa dan gak tahu mesti bikin apa. Pada saat itu kami sudah kasih makan sekitar 2.500 anak. Bayangkan berapa dana yang kami butuhkan. Dan sedangkan rekening di bank tinggal 12 juta. Saya hampir putus asa. Saya datang kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pelayanan ini milik Tuhan. Tuhan yang panggil saya ke Indonesia. Kalau Tuhan tidak siapkan dananya, ya berarti waktunya bagi saya pulang ke Australia. Saya bilang gitu sama Tuhan, dan saya mau saksikan sampai dengan hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Janji Tuhan itu setia. Amen. Yang terakhir, kenapa proses itu terjadi dalam hidup kita? Untuk membuktikan janjinya setia dalam hidup kita. Bahwa firman-Nya digenapi dalam hidup kita. Ayub 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anda tahu bahwa dalam kisah penderitaan Ayub, ini manusia yang diuji dengan begitu luar biasa. Semua usahanya habis, anaknya mati, istrinya marah-marahin dia, sahabat-sahabat meninggalkan dia. Semua usahanya habis. Tapi tiba-tiba setelah dia melewati semua proses yang begitu panjang dan hebat, dia tidak menyangkal Tuhan, dan pertolongan Tuhan datang dan Ayub diberkati 2 kali lipat. Bahkan anak-anaknya juga diberikan lebih banyak, dan anak-anaknya menjadi sangat luar biasa, katanya paling cantik, paling tampan di negeri itu. Dengar baik, Tuhan itu setia. Janjinya terbukti. Firman-Nya setia, firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tuh gak pernah lalai sama janjinya. Saya bersyukur bahwa dalam hidup saya Tuhan menyatakan janji-janji. Saya bersyukur bahwa Dia berbicara kepada saya untuk apapun yang saya harus kerjakan buat Indonesia. Melahirkan 1.000 pemimpin bagi Indonesia.
melalui Yayasan Tangan Pengharapan. Saya percaya janjinya setia. Saya berdoa agar Anda juga sungguh-sungguh mengalami Tuhan dan tantangan masalah apapun yang Anda hadapi. Saya berdoa Anda tetap mengingat janji Tuhan dalam hidupmu. Cari Tuhan sungguh-sungguh, bukannya menjauh dari Tuhan. Percayalah, janjinya itu kekuatan dalam hidup kita. Pengalaman dengan Tuhan di tengah-tengah masa sulit itu menjadi pengalaman yang paling berharga dalam hidup kita. Bahwa itulah yang membuat iman kita teguh. Dan percayalah, sabarlah menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Waktunya terindah. Saya berdoa agar Anda tetap kuat, tetap semangat, dan jangan menyerah. Mari kita berdoa. Bapa